saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Saya akan membela Bang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Ya, Bung Roni, ini Richard dengan lugas dia siap mempertanggungjawabkan katanya perbuatannya ya. Mengakui, menerima, dan siap mempertanggungjawabkan. Ini dari Richard sendiri atau seperti apa? Bang Anggi, dalam proses saya mendampingi di penyidikan, ini merupakan sikap yang Richard tunjukkan ya. Dan ini membuat saya semakin percaya bahwa saya harus membela Richard, memperjuangkannya dia. Jadi dalam proses ini saya melihat bahwa Richard menyampaikan, dia terbuka, dia kooperatif ya. Dalam proses ini kalau kita flashback lagi bagaimana betapa rumitnya kasus ini coba ditutupin, kemudian barang bukti atau alat bukti yang dirusak. Dengan pengakuan Richard ini, akhirnya terbukalah apa yang terjadi kan. Kami ikut mendampingi, kami melihat bahwa memang dalam situasi ini Mbak Anggi, kemarin ya, pertama saya dampingi 2 bulan lalu, itu situasi yang berat. Saya paham baru mengerti bagaimana psikolog mentalnya Baradae ini, Richard Eliezer. Dia tertekan karena apa? Di dalam situasi orang yang dia ketemu sehari-hari Mbak Anggi. Orang yang tidak ada masalah, yang sehari sebelumnya mereka masih ngobrol, kemudian di hari yang berikutnya dia harus melakukan penembakan. Sama sekali nggak dia membaca ada konflik apa sebelumnya antara Brigadir Joshua mungkin dengan atasannya atau dengan istri atasannya? Saya sampaikan bahwa Richard Eliezer ini kan paling muda ya, tetapi nanti fakta-fakta di persidangan ini biarlah nanti majelis hakim yang akan bertanya seperti apa. Tetapi yang dituangkan di dalam BAP, saya berpatokan kepada keterangan Richard Eliezer yang di BAP. Kenapa saya bertanya ini? Karena ini terkait dengan pernyataan Richard yang mengatakan dia yakin almarhum Joshua tidak melakukan perbuatan pelecehan kepada PC. Iya Mbak Anggi. Jadi selama sebelumnya itu tidakkah Richard melihat ada indikasi misalnya kalau ada hubungan mungkin antara ya itu yang diutarakan oleh Richard Eliezer, bahwa dia tidak melihat ada hal yang tidak mencurigakan aneh, ya. Tidak mencurigakan ya. Menurut dia walaupun pangkat paling rendah ya, terhadap hal-hal yang di luar pekerjaannya dia tidak bertanya. Tetapi sepengetahuan dia ketika dia bertugas, dia melihat tidak ada hal yang aneh, tidak mencurigakan atau mencurigakan. Itu ya. Nah itu yang disampaikan secara tulus kemarin disampaikan karena situasi kemarin Mbak Anggi, persidangan. Kami sangat memahami bagaimana rasa kehilangan dari keluarga. Dan Richard dengan dia menyampaikan kebenaran, semoga ini bisa meringankan beban dari keluarga dan juga beban untuk Richard. Kenapa yang saya sampaikan? Bahwa dia menembak orang yang dia kenal, yang setiap hari bersama-sama. Itu merupakan beban juga untuk dia ya. Nah itu kami melihat dalam proses ini dari sisi kemanusiaan. Kami setuju bahwa proses hukum berlanjut. Harus berjalan ya. Kami setuju. Baik. Richard siap mempertanggungjawabkan dan dia gentle, dia siap dan dia akan berkata jujur. Dari proses penyidikan sampai nanti proses persidangan pembuktian, dia akan konsisten. Saya ingin ke Ibu Rohani. Bu Rohani tadi sudah menyaksikan juga bagaimana Richard minta maaf di persidangan juga ya. Ini pertama kali di persidangan kemarin Ibu Rohani ada pertama kali bertemu dengan Richard ya? Iya betul. Bapak juga ya Pak Samuel ya? Ketika pertama kali kan sudah mendengarkan informasi dari sebelumnya bahwa Richard yang melakukan penembakan ini.
Ketika Anda pertama kali bertemu dengan pelaku penembakan ponakan Anda, bagaimana, Bu Rohani? Kalau kami waktu di persidangan itu ya, melihat berada itu wajahnya gitu ya, kami memang sangat kecewa. Kenapa dia menembak sementara kami dengar berita itu satu teman gitu kan, teman akrab gitu. Tapi kok tega dia membunuh anak kami. Jadi kami selaku seorang orang tua ya yang mempunyai anak, kok tega-teganya dia membunuh itu aja. Cuman kalau bagi kami dia meminta maaf kemarin, kami memaafkan. Selaku umat Tuhan ya pasti kita memaafkan. Nah, cuman di sana tadi kecewa kami itu, apapun seandainya disuruh atasannya masih bisa dia ngelak. Kalau tidak membunuh katanya, disuruh membunuh, menembak, jangan ke yang fatal. Cuman itu aja. Tapi pihak keluarga besar sudah menerima permintaan maaf dari Richard ya? Iya betul, kalau maafnya itu pasti kami terima. Tapi proses hukum harus berjalan terus ya, karena kita negara hukum. Kondisi keluarga besar secara umum bagaimana, Bu Rohani, saat ini? Ini kan kita tahu sidang ini pasti melelahkan, menguras energi dan tenaga ya. Iya. Bagaimana keluarga menghadapi ini hari ke hari memenuhi persidangan? Kalau kami memang Tuhan pasti ada. Cuman kami berserah kepada Tuhan semuanya. Biarlah Tuhan ikut campur tangan di persidangan ini dan berjalan lancar persidangan ini. Kami tetap berserah tadi kepada Tuhan ya. Semoga berjalan dengan lancar. Terus kalau masalah keluarga kami, pasti kami lelah. Tapi demi untuk menuntut keadilan dan kebenaran kami tetap berjuang sampai kemanapun kami siap. Nah, Anda dan orang tua almarhum pasti mengikuti juga bagaimana persidangan dari tersangka Ferdy Sambo ya. Betul. Bagaimana menanggapi pernyataan dari Ferdy Sambo yang melakukan nota keberatan dan lain-lain, tidak mengakui perbuatannya seperti itu? Kalau memang betul-betul Ferdy Sambo, dia menolak tidak begini tidak begitu ya. Kenapa barang bukti dihilangkan? Dari situ aja, satu itu aja barang bukti yang dihilangkan dia. Berarti banyak kebohongan-kebohongan di sana. Itu yang menjadi tanda Iya. tanya. Nah, Bu Rohani, Anda juga mengetahui kan bagaimana baiknya hubungan Ibu Putri dengan almarhum Joshua. Bisa diceritakan sedikit nggak dengan kondisi itu? Sejauh mana? Iya, tahun 2021, tahun baru yang lalu kemarin ya, almarhum pernah cerita kepada kami bahwasanya hubungan baik almarhum dengan Ibu Putri dan Ferdy Sambo akrab gitu, bahkan kepada anak-anaknya juga akrab. Kemana Ibu Putri dan anak-anaknya selalu ya berdampingan gitu. Jadi kalau kami menilai dari hubungan mereka di dalam rumah Pak Ferdy Sambo, atasan dengan bawahan yang begitu akrab, kami tidak menduga perbuatan Ferdy Sambo kepada anak kami yang diperlakukan membunuh secara sadis. Dan sekarang juga bahwa ada fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan katanya dari Ibu Putri sendiri. Bagaimana keluarga menanggapi ini? Nah, justru di sana ya, Ibu Putri itu tidak punya hati nurani. Sudah dianggap itu anaknya. Bahkan almarhum pernah cerita kepada kami, aku ini Nanguda, dia manggil Nanguda tantenya. Sudah dianggap ibu ini kami sebagai anaknya gitu. Jadi aku pun sudah menganggap keluarga Pak Ferdy Sambo sebagai orang tua saya yang ada di sini. Karena kebetulan dia satu rumah dengan mereka. Lagian juga orang tua selalu menyarankan, di mana kamu tinggal disitulah orang tuamu yang kamu jumpai, itulah anggap sebagai bapak ibumu. Nah, sekarang kan jaksa juga menjerat Ibu Putri dengan pasal 340 atau terlibat dalam pembunuhan berencana ya. Bagaimana ini keluarga menanggapi ini? Mungkin Pak Samuel boleh. Karena tahu kan selama ini anak Anda dengan Ibu Putri hubungannya sangat baik begitu. Tapi ternyata jaksa menjerat juga ini dalam kasus dugaan pembunuhan berencana di sini Ibu Putri. Kalau soal tentang jeratan hukum 340 ya,
terhadap Ibu Putri, ya menurut penilaian saya itu mungkin ada sudah fakta-fakta yang ditemukan penyidik bahwa 340 itu ditimpakan kepada dia, keikutsertaan dia di rencana Anda pembunuhan. yakin itu Ibu Putri juga ada di situ? Melihat kedekatan dengan anak Anda begitu? Daripada kronologi ataupun dari olah TKP kemarin, cuman kita udah melihat Ibu Putri itu ada di TKP. Ada di TKP waktu itu. Otomatis dia mengetahui rencana ini semua. Kalau memang ada niat baik dia seorang ibu, naluri seorang ibu, otomatis dia mencegahnya. Nah, setahu saya naluri seorang ibu itu sangat halus. Jadi ini sesuatu yang juga di luar dugaan ya, keterlibatan Ibu Putri. Kalau Memang Anda di luar dugaan. Menurut cerita anak kita almarhum Joshua ini, hubungan orang itu selaku atasan dengan bawahan begitu baik. Tiba-tiba kami dengar cerita model ini bahwa anak kita udah terbunuh secara sadis. Menurut luka-luka yang saya lihat sesudah sampai di Jambi, ya kok jadi begini? Kok sesadis ini? Itu yang timbul di benak. Ada apa kesalahan anak saya ini? Seandainya salah, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kenapa harus disiksa? Kenapa main hakim sendiri? Setahu saya kan dia seorang irjen, bintang 2. Tahu hukum, polisinya polisi. Ya laporkan aja ke polisi. Kok main hukum rimba zaman dulu kan? Padahal dia jenderal. Nah, itu yang timbul kejengkelan di kami. Oke. Lalu bagaimana ini kira-kira Pak Samuel, Anda akan menghadapi pekan depan akan bertemu ya dengan Ferdy Sambo ya. Nanti kita akan bahas ini Pak ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.